Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan korban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu Ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan-bacaan suci hari ini mengetengahkan kepada kita bahwa yang mengasihi Allah dengan ikhlas hati, Dialah yang paling berbahagia. Kitab Ulangan yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini menyadarkan kembali bangsa Israel bahwa kasih akan Allah adalah perintah yang utama, dan pelaksanaan perintah itu harus menjadi satu ungkapan syukur serta jawaban cinta yang total yang terpancar dari hati manusia yang paling tulus. Hanya orang yang dengan tulus hati mengasihi Allah dengan setia menuruti firman-Nya, dialah yang paling berbahagia. Sebab bagi Tuhan sesungguhnya merupakan pelindungan dan pembela serta gunung batu pengungsiannya. Musa menghimpun semua orang Israel dan menyampaikan kepada mereka berita keselamatan.
Dengarlah hai Israel, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, Yesus menggenapi hukum perjanjian lama bahwa cinta akan Allah harus nyata dalam cinta akan sesama. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang hukum manakah yang utama. Dan Yesus menjawab dengan satu kata, dengarlah. Kata ini merangkum kasih akan Tuhan, kasih akan sesama, dan kasih akan diri sendiri. Sangat menarik jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat ini. Hanya dengan sepatah kata, yakni dengarlah. Dengarlah kepada Tuhan Allahmu, dengarlah kepada sesamamu, dan dengarlah kepada semua orang. Tidak ada hukum yang lain yang lebih besar, yakni cinta kasih. Bila kita rela mendengarkan, hidup kita benar-benar menjadi satu, cinta akan Allah, sesama, dan diri kita. Apabila kita mendengarkan Allah, kita pun akan mendengarkan orang lain, dan mereka pun akan mendengarkan kita. Dengan mendengarkan Allah, kita akan mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan dengan segenap akal budi serta jiwa kita. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Kristus Tuhan, bila dalam ziarah hidup ini kita berusaha menyatukan cinta kasih kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan, maka kita pun akan merasakan betapa nikmatnya kasih dan betapa bahagianya kehidupan ini. Ada dua pokok pesan penting dalam bacaan Injil yang dapat saya bagikan kepada kita sekalian. Pertama, mencintai Tuhan. Dalam Injil, Yesus menggemakan kembali ungkapan iman orang Israel. Yesus menambahkan ungkapan akal budi ketika orang mencintai Tuhan. Lengkapnya adalah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Tambahan ini tentu memiliki maksud tersendiri. Di zaman sekarang, ungkapan mencintai Tuhan dengan segenap akal budi mendapatkan makna yang lebih kuat. Kita dapat memperdaya gunakan akal budi kita untuk semakin mengerti Tuhan, untuk mempromosikan ketakwaan kepada Tuhan. Sayangnya kadangkala kita temukan bahwa orang menggunakan akal budinya untuk mencari alasan pembenaran dan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Ada banyak alasan dibuat kalau orang sudah bersalah atau berdosa, sehingga ia menjadikan dirinya benar. Selain itu, perkembangan teknologi yang luar biasa malah menjadi tantangan karena menjauhkan orang dari kedekatannya dengan Tuhan. Orang lebih suka menghabiskan waktu di depan televisi daripada berdoa bersama. Ada orang muda menghabiskan waktu di pagi hari untuk menonton pertandingan sepak bola. Akhirnya ia tidak ke gereja. Itulah situasi kita pada zaman sekarang. Kita diundang untuk mencintai Tuhan dengan akal budi kita dan menggunakan akal budi untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Tuhan. Kedua, mencintai sesama seperti diri sendiri. Yesus melanjutkan hukum cinta ini dengan menegaskan
agar kita mencintai sesama juga. Sama seperti Tuhan mencintai kita, maka kita pun diundang oleh Yesus untuk mencintai sesama kita. Orang lain adalah diri saya yang lain, yang dihadirkan Tuhan untuk melengkapi kekurangan saya. Dia ada untuk menjadi penolong yang sepadan dengan saya. Karena itu, mencintai sesama berarti juga mencintai diri kita sendiri. Namun kadangkala kita tidak mudah untuk mencintai sesama yang lain, terutama ketika kita sendiri merasa tidak cocok dengan sesama kita. Kita harus mencontohi Tuhan Yesus yang mencintai semua orang tanpa pamrih. Kita belajar untuk mencintai, terutama mereka yang tidak berkenan di hati kita. Jika kita merasa berat, mohonlah kekuatan dari Tuhan, agar cinta Tuhan merajai hati kita, sehingga kita pun mencintai sesama kita dengan lapang dada. Hanya cinta yang membebaskan, membangkitkan dan menguatkan, karena kebencian pasti memenjarakan, meruntuhkan dan menghancurkan kita. Selamat berjuang untuk mencintai Tuhan dan sesama dengan tulus hati. Tuhan memberkati kita semua.